Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pecinta program Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, hidup yang berkah, anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada pepatah dulu, kalau tidak ada Tuhan kita, maka orang tualah Tuhan kita. Kalau tidak ada Allah, maka yang patut kita sembah adalah orang tua kita. Rupanya pepatah ini, saudara, Allah pun mencatat di dalam tinta emas Al-Quran. Allah memberikan gambaran indah. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa kullahuma qawlan karima. Pemirsa yang dimuliakan Allah, cukuplah dua ayat ini sebagai pelipur lara kita, sebagai ajimat kita untuk menghantarkan kita hidup bahagia, tenang, sentosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah memberikan pelajaran, memberikan penekanan, jangan sekali-kali menyembah kecuali hanya kepada Allah. Artinya, jangan pernah kita musyrik kepada Allah. Jangan duakan Allah. Ada satu pepatah, ada satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa manusia yang mengenal dirinya sendiri, dia pasti mengenal Allah. Korelasi dalam bahasan kita kali ini artinya begini. Kita ini kecewa, sakit hati kalau cinta kita dimadu. Kita ini sangat tidak menyenangkan ketika pujaan hati kita memadu cinta kita. Ditikung kita di dalam hati yang berbeda. Sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh di sini, pemirsa. Saudara yang dimuliakan Allah, lah kalau dimadu ndak mau, kalau diduakan kita nggak mau, perihnya luar biasa. Jangan madu Tuhan, jangan menduakan Allah. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Tapi fakta empirisnya banyak manusia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Salat, puasa, zakat urusan ribet dukun. Urusan susah megang jimat. Yang tidak dicontohkan sama Rasulullah merusak keimanan kita. Ini yang bid'ah sayyi'ah. Pengeroposan akidah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Singkat cerita, kalau tidak mau kita dimadu, jangan madu cinta kita kepada Allah. Mungkin kita susah selama ini, sering kita menyakiti hati Tuhan kita. Ini yang pertama, saudara. Ibadah yang paling afdal itu adalah tauhid. Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua bukan haji. Versi Al-Isra ayat 23. Ibadah yang kedua bukan umrah.
bukan baca Quran, bukan sedekah, tapi Allah pilih ibadah yang paling afdal daripada tauhidkan Allah. Wabil walidaini ihsana. Jangan lupa wahai hamba-hambaku, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu sebaik-baiknya. Saudara yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Seandainya satu saat salah satu kedua orang tuamu sudah balik, sudah uzur, sudah tua renta, atau keduanya sudah tua renta, permintaannya berbeda-beda, permintaannya aneh-aneh, fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali kau katakan kepada orang tuamu, ah ilah, emang kagak ada yang lain apa? Emak bagaimana sih? Kan dedek capek. Bapak gimana sih? Waktunya dong, saya harus bisnis. Allah Karim, hati-hati. Fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali berkata ah kepada orang tua. Didikan Allah kepada kita. Wa qul lahumā qawlan karīmā, bertuturlah yang indah, bertuturlah yang baik, bertuturlah yang sopan. Jangan sampai nyakitin hati orang tua kita. Ada seorang anak setiap tahun pergi haji, ada seorang anak setiap bulan umrah, sedekahnya ratusan bahkan miliaran. Dia hafal Al-Quran, tapi sering dia menerus luka pada hati sang bunda dan ayahanda. Detik itu Allah tutup rapat-rapat pintu sorga. Apa sebabnya? Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain. Allah akan ridha, Allah akan ikhlas, Allah akan sayang dan cinta. Dan Allah patokin, Allah taruh redonya Allah pada redo orang tua. Orang tua redo sama kita, pasti Allah redo. Jangan perhitungan sama orang tua. Perendaringan kita berapa sih? Uang kita berapa sih? Sama nyawa kita nggak ada bandingannya, saudara. Di bank minta 100.000, tapi pakai ngina orang tua. Uang kita yang jutaan, nyawa kita tidak ada harganya. Saudara yang saya muliakan, Allah akan ridha ketika orang tua kita ridha. Lihat perjuangan orang tua kita dulu. Di dalam rahim ibu kita, wabil khusus 9 bulan, saudara, menahan sakit, tidur ngerebah ke kanan sakit, ke kiri encok, celentang masih sada sakit, tengkurup meletus, ditahan aja itu 9 bulan. Bayangkan saudara, mulai lahir perjuangan antara hidup dan mati. Seandainya pada saat itu dokter kandungan menawarkan kepada seorang bunda atau ibu kita, ibu bapak mohon maaf, dari kedua orang ini, antara istri bapak atau antara ibu dengan calon bayi, harus milih satu yang selamat. Mohon maaf Pak, karena ada begini dan begitu. Maka demi Allah, setiap bunda di dunia pasti akan mengatakan, termasuk ibu kita, dokter, selamatkan anak saya. Dokter, jangan pikirkan saya, yang penting anak saya selamat. Demi anak rela berkorban. Ketika darah bersimbah, dikeluarkan tenaga untuk sang anak. Ya Allah ya Karim, saking bahagianya anak yang sangat imut-imut kita dulu, habis dimandiin, disusuin, dielus-elus, begitu bobo, ada nyamut landing. Tahu landing gak? Nemplok di jidat kita. Akang nih, orang dede lagi bobo, sayangnya begitu kepada kita. Sampai nyamuk nemplok aja kagak dikasih. Saudara yang saya muliakan, kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang suka insomnia, lupa ingetan. Saking sayangnya sama anak, ditimang-timang. Ya Allah, ini cakep banget anak siapa? Anaknya sendiri dia lupa.
Coba itu. Ya Allah ya Karim. Bentuk sayang tidak terukir. Kadang lupa dengan kondisinya, faktanya demikian. Ya Allah ya ibu kita. Bagaimanapun ayah kita, bagaimanapun suaminya kadang lupa. Udah dimandiin kan cakep, dibedakin kan seger, dikasih susu kan bahagia, ditimang-timang anak raja, padahal babanya mancing mulu, anak raja dia kata. Nggak ada urusan. Saking sayangnya sama seorang anak. Mirsa, ini ngomong rada apa ya, kesono-sono, tapi pesan moralnya ada. Betapa sayang seorang ibu. Orang dulu kan kalau masak rendang kagak enak makan pakai sendok, pakai tangan. Lagi enak-enaknya makan ibu kita, nangis kita. Emang diterusin makan? Kagak. Langsung ternyata ternyata BAB. Langsung dicebokin tuh anak, sampai lupa cuci tangan makan lagi. Lah coba itu, saking sayang sama seorang anak. Jorok-jorok contoh. Ya Allah ya Karim. Saudara, bayangkan orang tua kita. Untuk sekolah kita nggak tahu. Pokoknya mama papa setiap bulanan harus bayar ini. Aku belum bayar ini mama papa. Taunya menagih doang. Mungkin orang tua kita hujan kehujanan, panas kepanasan, malam beratapkan langit, beraraskan bumi, ngutang-ngutang bahkan sama tetangga. Boleh jadi dihardik, ngutang mulu, dicaci. Anak mah nggak tahu apa-apa. Untuk kita sang anak, agar sekolahnya sukses, agar pesantrennya sukses, pendidikannya sukses, jangan seperti ayah bundanya. Dikerahkan tenaga, sekalipun orang menghina dia, yang penting anak harus sukses. Allahu Akbar. Begitu udah besar ngelawan orang tua, udah hebat, orang tua dijadiin pembantu, udah sangat cerdas, orang tua dibodoh-bodohin, dihardik, dibentak. Ya Allah ya Karim. Saudara yang saya muliakan, ayah dan bunda adalah kedua orang tua. Kalau kita berutang budi sama semua manusia, bisa kita balas. Tapi utang budi kita kepada orang tua sampai tetes darah penghabisan, tidak akan bisa kita untuk menebus utang budi seorang anak kita kepada orang tua kita. Yuk lihat, kita bahas sosok seorang ayah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abika. Kamu dan seluruh hartamu itu punya ayahmu. Jelas nih saudara. Dalam rumusan perdata, kalau ada orang menghibahkan, ada orang ngasih, ngutangin dan sebagainya, diambil lagi, nggak boleh. Tapi kalau khusus yang ngasih itu orang tua, ayah, dikasih betapapun mahalnya, diambil lagi sama ayah, sah-sah aja. Dalam hukum pidana Islam jinayah, kisos, an-nafsu bin nafsi, nyawa bayar nyawa. Ini ngomong hukum Islam ya. Ketika ada orang membunuh, maka kisos bunuh juga. Tapi tidak terhadap seorang ayah ketika membunuh anak, maka ayah tidak boleh dibunuh. Apa sebabnya? Wujudul walad li wujudil walid. Adanya anak sebab ada orang tua. Tapi ketika orang tua dibunuh sama anak, maka anak wajib mati sama seperti yang lainnya. Allah memberikan kemuliaan kepada orang tua. Apalagi ibu kita, saudara. Ya Allah ya Karim, udah masyhur bagi kita bagaimana sosok perjuangan Uwais Al-Qarni. Sosok seorang pemuda yang tidak cakap, yang belang, yang tidak terurus, yang kelopak matanya. Ya Allah ya Karim, tidak sempurna seperti manusia biasa, tapi dia lebih hebat. Uwais Al-Qarni tidak banyak yang mengetahui makhluk yang di dunia, tapi makhluk yang ada di langit, malaikat Allah sering memuji Uwais Al-Qarni, hamba terbaik Allah di antaranya. Sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab. Ini Uwais Al-Qarni nggak pernah berjumpa dengan Nabi, sempat berjumpa dengan Siti Aisyah karena Nabi sedang berperang, beliau balik lagi ke Yaman. Saking taat baktinya kepada ibunya, Rasul berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar,
Seandainya kau bertemu Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia. Minta doa. Allah Karim. Betapa mulianya Umar bin Khattab disuruh minta doa. Karena seorang anak bakti kepada orang tua menunjukkan karomah yang luar biasa. Saudara yang saya muliakan, pulang Uwais Al-Qarni ke Yaman. Ibunya bilang begini, Ananda, rasanya ibu nggak lama lagi hidup di dunia ini. Jangan ngomong begitulah, Bu. Benar ini, wahai Ananda. Aku punya satu keinginan. Apa itu? Sekarang pun aku kabulkan selama aku bisa. Aku ingin pergi haji. Aku ingin tawaf di Baitullah, di Ka'bahnya Allah. Dia mikir ini 1000 bahasa, 1000 rencana. Dia kota katik sama Uwais Al-Qarni. Uang tak punya. Peralatan untuk menuju Mekah Al-Mukarramah tidak ada. Nabung uang Uwais Al-Qarni. Nabung uang untuk apa? Beli cempek, kalau bahasa kita mah anak sapi. Ini setiap hari ini anak sapi digendong sama Uwais Al-Qarni. Diangkat menuju atas bukit, turun lagi. Angkat ke atas, turun lagi, setiap hari begitu. Sehingga orang-orang situ bilang begini, ya Uwais gila, Uwais gila, huwa majnun, huwa majnun. Kata Uwais Al-Qarni, ya sabodotoing, cicing wae lah. Kira-kira. Bulan latihan gendong itu anak sapi mulai besar sampai 100 kilo. Diangkat, otot Uwais Al-Qarni pun makin kuat. 8 bulan diangkat anak sapi menjadi sapi yang sangat besar. 8 bulan tujuannya ternyata satu. Usaha belajar untuk menggendong ibu kandungnya dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Bunda, Dede memang gak punya harta. Bunda, Dede memang kagak punya kemampuan. Tapi tenaga Dede siap untuk gendong Bunda ke Makkah Al-Mukarramah. Tahun ini Bunda pasti pergi haji. Jangan Uwais, jangan maksain. Tidak Bunda, benar Bunda cuma bercanda. Tidak Bunda, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Saudara yang saya muliakan, musim haji pada tahun itu benar digendongnya ibunya. Ibu Uwais Al-Qarni Yaman sampai Mekah. Berapa ratus kilo untuk sampai ke Mekah. Digendongnya ibu kandungnya. Ketika di tengah perjalanan ibu kandungnya nangis. Apa sebabnya saudara? Karena anaknya dikencingin. Nah, maafin Bunda ya. Gak apa-apa Bunda. Dulu Dedek sering ngencingin Bunda. Bunda nggak apa-apa kan? Sekarang nggak apa-apa. Keteguhan hati Al-Qarni membuat bahagia ibunya. Di tengah perjalanan dieein, keluar kotoran, bau. Nah maafin Bunda. Nggak apa-apa Bunda. Dulu Bunda kan sering Dedek eein. Nggak apa-apa. Ya Allah ya Karim, ampunkan dosa anak hamba. Angkat derajatnya. Mudahkan urusannya. Bunda, yuk kita jalan. Bismillah. Insya Allah. Kakinya Uwais Al-Qarni berdarah. Terluka memar. Gak apa-apa Bunda. Yang penting Bunda bisa sampai untuk pergi haji. Inilah satu bait syair yang sering digaungkan oleh Bang Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Saudara yang saya muliakan, demi Bunda mati pun Uwais Al-Qarni siap. Alhamdulillah sampai musim haji, di tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, semua wajib rukun haji selesai. Kehebatan Uwais Al-Qarni sampai ke Yaman lagi, itu beritanya masyhur. Ada seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah balas budi Uwais Al-Qarni sudah mampu menutup jasanya kepada ibu kandungnya? Rasulullah tersenyum, wahai sahabatku, ketahuilah,
Uwais Al-Qarni orang hebat. Dia orang mulia karena baktinya kepada ibunya. Tapi kau harus tahu juga, jangankan ribuan kali Uwais Al-Qarni menggotong ibunya untuk wukuf di Arafah, untuk haji. Sekedenan aja, atau sekedenan saudara, ketika mengeluarkan tenaga untuk mendorong Al-Qarni keluar dari rahim ibunya, satu kali ngeden saja belum terbalas itu ibadahnya Uwais Al-Qarni. Apalagi susunya, apalagi cintanya, apalagi kebaikannya, apalagi tulus murninya. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, kita hormat kepada orang di atas kita, lebih hormatlah kepada ayah bunda kita. Kita hormat kepada bos atasan kita, lebih hormatlah kepada ayah bunda kita. Tanpa orang tua kita, tidak ada kita artinya apa-apa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, akhirnya ini terungkap bagaimana karomah seorang ibu. Ketika sosok seorang Alqamah yang masyhur, yang sangat manusia umat Islam mengenal sejarahnya, tapi patut dipetik kembali hikmahnya. Siapa Alqamah? Sahabat Nabi yang ahli ibadah. Siapa Alqamah? Sahabat Nabi yang paling dermawan. Siapa Alqamah? Jihad di jalan Allah, fisabilillah. Sampai berani, ya Rasul, jangan di depan. Kalau ada anak panah, tembus dadaku dulu. Ya Rasul, kalau ada tombak, tembus dadaku dulu. Mati pun aku siap untukmu, ya Rasulullah. Alqamah. Singkat cerita, nikahlah dengan gadis pujaannya, yang dulunya itu istri, bukan siapa-siapa. Saudara yang saya muliakan, saking cintanya Alqamah lupa sama ibunya. Saking sayangnya Alqamah lupa pendaringan ibunya. Makin lama nggak pernah dijenguk, nggak pernah dipikirin pendaringannya. Ya Allah ya Karim. Sampai-sampai ibunya suuzon. Besok datang Alqamah memberi 2 bingkisan. Bingkisan yang sama persis, warnanya persis, dan besarnya persis. Bu, ini untuk ibu, ini untuk istri saya. Oh nggak apa-apa ya Alqamah. Aku pikir kamu udah lupa sama ibu. Enggak lah Bu. Pulang Alqamah, membawa bingkisan yang satu untuk ibunya. Dibuka saudara sama ibunya. Oh dibuka, ada kain sari, kain sutra. Ada perhiasan yang sangat indah. Saudara yang saya muliakan, perhiasan yang sangat indah itu, semua yang sangat indah itu, dinar dan dirham. Rupanya salah kirim. Alqamah balik lagi. Alqamah balik lagi, ditukar untuk istrinya yang itu. Saudara yang saya muliakan, singkat cerita, waktu yang terbatas, Alqamah ketika akhir hidupnya tidak sanggup mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, padahal orang terdekat Rasulullah. Ya Allah ya Karim, ibunya tidak redha. Kalau ibu nggak redha, biar saya bakar Alqamah saja. Karena Alqamah ini orang yang durhaka. Dikumpulkan kayu bakar, mau dibakar dengan tangan Rasulullah sendiri. Maka terdengar jeritan tangis, ya Rasul, jangan bunuh Alqamah anak saya. Ya Rasulullah, saya maafkan kesalahan Alqamah. Ya Rasul, ampunkan Alqamah, jangan dibakar anak saya. Alhamdulillah. Para pemirsa, ibunya memaafkan, ditalkin sama Rasulullah. Wahai Alqamah, ikutilah kalimat saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berhasil Alqamah, wafat husnul khatimah. Terakhir pemirsa, Rasulullah bersabda, Man faddala zawjata ala ummi fa alaihi lanatullah wal malaikah wan nas ajma'in. Siapa suami yang mendahulukan istrinya daripada ibu kandungnya, dilaknat sama Allah dan seluruh malaikat. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada ayah bunda kita, berkah kita dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.